semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nur Aisyah dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Hari ini aku akan membahas materi tentang apa sih? Ikutin terus ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa-apa aja sih fungsi-fungsi manajemen itu? Nah, fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebuah pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian. Menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang, dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Nah, dalam perencanaan itu memiliki langkah-langkah loh. Langkah-langkah perencanaan yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah mendeteksi masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat adalah menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir adalah merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Nah, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan efektif dan efisien. Actuating atau penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Nah, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam bekerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Nah, adalah perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, lengkap, dan baik. Yang kedua adalah penetapan tugas pokok. Penetapan tugas pokok dibagi menjadi dua, yaitu tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan. Nah, yang ketiga adalah perincian kegiatan. Perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kegiatan yang kurang penting. Nah, yang keempat adalah pengelompokan kegiatan dalam fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Yang kelima, departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi menjadi satuan organisasi. Nah, yang keenam adalah pelimpahan otoritas. Pelimpahan otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah kepada seseorang. Nah, yang ketujuh adalah staffing. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan organisasi yang telah tercipta. Nah, yang terakhir adalah facilitating. Facilitating atau merupakan fasilitas merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang diberikan bisa berupa material atau keuangan. Nah, teman-teman, bagaimana materi tentang fungsi-fungsi manajemen tadi? Ada yang belum paham belum? Kalau teman-teman ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin hanya segitu materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.